Dilihat daripada apa? Wujudnya yang begitu penuh dengan karisma, pengikutnya juga banyak, ucapan-ucapannya juga banyak, ucapan-ucapan yang bagus. Akhirnya diikuti. Oh, begitu ya. Akhirnya dia memilih jalan tersebut. Kalau kamu mau masuk ke dalam surga, cara yang paling gampang kamu baca ini aja. Walaupun kamu banyak maksiat, kalau kamu baca ini nggak masalah. Kamu kalau langsung masuk ke dalam surga dengan amalan kamu nggak bisa. Maka kamu harus datang ke kuburan orang-orang saleh. Deketin diri dengan mereka. Sebut nama-nama mereka. Karena mereka sudah dekat sama Allah di dalam surga. Kamu nanti juga bisa ditarik masuk ke dalam surga. Pendapat yang aneh. Pendapat yang aneh. Jadi ketika beragama melihat kebanyakan manusia, kata Allah apa? Yudilluka an sabilillah. Pasti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kecuali kalau yang banyak itu bukan karena kita melihat banyaknya, tapi karena kita melihat dasar banyaknya orang yang mengikuti itu karena apa? Oh, karena kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan hari yang mulia ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah tabaraka wa taala di salah satu dari rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Di dalamnya kita mempelajari dan memahami dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam perkara-perkara tentang perkara akidah yang menjadi pondasi dasar seseorang dalam beragama. Karena akidah adalah merupakan prinsip utama yang harus ditegakkan di dalam kehidupan seorang muslim. Karena jika seseorang yang beriman kepada Allah, mereka tidak memiliki akidah yang lurus, akidah yang selamat, maka apapun yang mereka kerjakan dari perkara-perkara ibadah atau perkara-perkara muamalah, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Amalan yang tidak dibangun di atas keikhlasan, amalan ini bagaikan buih yang tidak ada bekasnya. Amalan yang dibangun di atas kesyirikan kepada Allah adalah seperti sesuatu yang jatuh dari langit, kemudian disambar oleh seekor burung dan dibawa ke tempat yang sangat jauh, sehingga tidak ada bekas sedikit pun yang mereka bawa nanti di yaumil qiyamah. Padahal manusia ini bersusah payah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ketika mereka tidak mengetahui akidah yang benar, cara beriman yang benar, maka mereka akan terperosok ke dalam kebinasaan yang berkepanjangan nanti di yaumil qiyamah. Seperti orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, atau orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai tandingan. Menjadikan selain daripada Allah sebagai tandingan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
Seperti orang-orang Yahudi wan Nasara yang menjadikan para rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentaatinya dalam perkara yang diharamkan oleh Allah. Mereka meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah karena para pendetanya, para rahibnya meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah juga. Jadi yang menjadi panutan utama dan yang menjadi pondasi utama dalam amalan mereka adalah apa yang mereka dapati daripada para rahib-rahib mereka dan nenek moyang mereka. Qalu ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Dan Allah juga berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Menjadikan rahib-rahib mereka sebagai arbab, tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah tetapi juga menyembah di samping Allah, yaitu makhluk-makhluknya. Nah, ini sangat berbahaya apabila seorang yang beriman kepada Allah tidak memiliki ilmu yang benar terhadap tauhid dan juga perbuatan-perbuatan syirik. Sehingga banyak orang yang dengan lisannya dia jatuh kepada kesyirikan, dengan lisannya jatuh kepada kekufuran tanpa dia menyadarinya. Dia sudah menjadi orang yang kafir tanpa dia sadar. Karena ucapan-ucapannya, karena perbuatan-perbuatannya, karena keyakinannya. Begitu pula seseorang yang menjadi musyrikin, berbuat syirik kepada Allah tanpa mereka menyadari bahwa mereka telah berbuat syirik kepada Allah. Karena mereka tidak memahami kaidah-kaidah tentang kesyirikan. Nah, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu tradisi dan budaya orang-orang jahiliyah dari ahlul kitabiyin yang diberikan oleh Allah kitab kepada mereka, yakni Yahudi wa Nasara, ataupun ummiyin, orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah kitab kepada mereka, seperti orang-orang Hindu, Buddha, Majusi dan lain sebagainya, atau orang yang tidak beragama sekalipun. Ya. Karena di dunia ini ada orang yang memiliki agama dan ada orang yang tidak memiliki agama. Kalau orang yang tidak memiliki agama atau dikenal di kalangan kita ini namanya apa? Komunis. Ya. Tapi sekarang mereka sudah berubah bentuk. Bukan lagi menyebut namanya dengan komunis. Ya. Tapi mereka menyebut dengan kebebasan-kebebasan dalam beragama. Ya. Atau banyak juga di kalangan mereka ini mengatakan bahwa semua agama itu adalah benar. Semua agama itu semuanya masuk ke dalam surga. Semua agama itu semuanya menginginkan kebaikan. Sehingga ketika ada satu agama yang mengajarkan tentang kebaikan dan kebaikan tersebut ditolak oleh agama lain, ini agama ini disebut tidak benar oleh mereka. Ya. Sekarang kita kenal dengan kaum-kaum pluralis, kaum-kaum liberalis, yang mereka membenarkan semua agama. Ketika ada aturan agama yang menghina daripada agama yang lain, maka dianggap agamanya yang tidak benar. Karena mereka berselancar dengan pikiran mereka untuk mentafsirkan, untuk menjelaskan tentang makna daripada agama-agama sesuai dengan keinginan mereka. Ini jadi masalah akhirnya, ya. Maka seseorang yang berbicara tentang agama, apabila ada pihak-pihak lain yang jelas-jelas disalahkan dalam agama tersebut, maka disalahkan oleh mereka. Waliyadzubillah. Jadi agama itu sesuai dengan apa yang mereka fahami, dan agama itu sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Waliyadzubillah. Maka kemudian tradisi yang kelima, ya, bahwa sesungguhnya inna min akbari qawaidihim, adalah merupakan bagian daripada kaidah besar mereka. Jadi orang-orang jahiliyah juga punya kaidah dalam beragama. Jadi kaidah itu adalah fondasi atau ketentuan-ketentuan dalam beragama. Apa kaidah dalam beragama mereka? Kaidah terbesar dalam agama atau dalam kehidupan orang-orang jahiliyah, al-igtirar bil aksar. Mereka terperdaya dengan sesuatu yang jumlahnya besar. Jadi pola beragama mereka itu melihat seberapa besar seseorang yang melakukannya, itulah tolak ukur kebenaran. Nah, ini udah batil. Semakin banyak pengikut satu ajaran, maka ajaran itu dikatakan benar.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Qawaid, kaidah di dalam beragama, ketentuan dalam beragama yang benar, apabila kalian mengikuti kebanyakan agama, kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah. Mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Karena kenapa? Orang yang beragama yang tidak berlandaskan dengan landasan yang benar, tidak memiliki pondasi yang benar, ya, iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Yang mereka ikuti itu hanya apa? Zon. Zon itu apa? Prasangka. Menurut saya ini baik. Dalam pandangan saya ini baik. Buktinya banyak yang menjadi pengikutnya. Buktinya banyak yang mengikutinya. Manusia itu kan diberikan oleh Allah, oleh Tuhan itu jalan berpikir. Dia tahu mana yang baik, dia tahu mana yang buruk. Kalau orang banyak mengikuti satu ajaran, berarti orang ini tahu bahwa itu adalah kebaikan. Maka itulah kebaikan. Ini salah. Cara berpikir salah. Maka di dalam mentafsirkan Al-Quran, di dalam menjelaskan hadis, di dalam berpendapat terhadap fikih, pendapat dalam urusan beragama, patokan mereka bagaimana pendapat yang banyak. Jadi kalau pendapat banyak, yang banyak itu tidak sesuai, maka ya sudah. Padahal kita kenal agama Islam ini ketika datangnya itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa Islam datang? Asing. Ya. Bahkan Nabi SAW menyuruh kepada seorang Muslim, di antaranya Umar bin Khattab, kun fid dunya gharib aw abidis sabil. Jadilah kamu di dunia ini gharib. Orang-orang yang asing atau orang-orang yang seperti sedang dalam perjalanan. Apa makna al-ghuraba? Ya, unasun salihuna fi unasin su'in. Yaitu umat atau manusia yang soleh berada di tengah manusia-manusia yang salah, manusia-manusia yang berbuat rusak. Lebih banyak manusia yang menolak ajarannya daripada manusia yang mengikutinya. Itu makna daripada al-ghuraba. Dan al-ghuraba maksud di sini adalah mereka betul-betul berpegang kepada agamanya, yakni agama Islam seperti memegang bara api di tangan. Tidak akan pernah dilepaskan agama ini. Walaupun terasa pahit tetap mereka ucapkan, walaupun terasa berat tetap mereka lakukan. Itulah cara beragama yang benar. Bukan lisannya ini mengikuti banyak orang. Apa yang dikatakan orang dan jumlahnya banyak, itulah yang benar. Berbeda ketika para ulama mereka berkumpul untuk mengistimbatkan satu hukum, beristihad kepada satu hukum, maka kemudian terjadi perbedaan di kalangan mereka terhadap dalil-dalil yang mereka sampaikan. Maka kemudian ada di sana itu suara yang terbanyak dari para ulama. Maka merekalah yang diikuti. Kalau ini semua mereka berpijak di atas kebenaran. La yajtami'u ummati 'ala dhalalah. Kata Rasulullah, umatku itu yakni para ulama, para ahli hukum tidak akan tersesat atau tidak akan mereka itu sesat secara berjamaah. Ya. Enggak mungkin orang yang berkumpul di atas kebenaran kemudian mereka tersesat bareng-bareng. Nah, seperti itu. Makanya di dalam Islam kita kenal dengan madzhab, yaitu para madhab. Dan mereka semua berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Walaupun kalau berbicara tentang mengistimbatkan hukum, memberikan fatwa, para ulama madhab ini yang tiga, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, dan juga Imam Syafi'i, dikatakan di dalam syaratnya Abu Hanifah belum termasuk daripada mujtahid. Karena syarat daripada mujtahid Abu Hanifah itu sangat padat sekali. Dari mulai memahami Al-Quran dan tafsirnya dan qawaidnya, memahami hadisnya dari rijalul hadis, istilah-istilah hadis, ya, al-jarh wa ta'dil harus paham semuanya. Ya, memahami juga bahasa Arab dari awalnya sampai akhirnya, dari balaghahnya, dari nahwunya, dari sorofnya, dari nadom-nadomnya harus paham semuanya. Ya. Harus memahami juga tentang kondisi kemasyarakatan, dan yang terakhir harus mengenal tentang sejarah, tarikh. Ya, dan tarikh ini banyak kelemahan ya dari para ulama-ulama mazhab dalam urusan tarikh. Ya. Maka kalau melihat Abu Hanifah,
Ya. Itu tidak termasuk ya. Daripada yang 3 ini belum masuk dalam kategori mujtahid ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi cara beragama mereka ya, bahwa semakin banyak seseorang yang mengikutinya berarti semakin benar mereka dalam beragama. Sehingga banyak orang-orang yang melepaskan kebenaran karena melihat jumlah yang banyak. Seperti Allah katakan di dalam surah An-Nahl ayat 92. Allah mengkategorikan sebagai seperti seorang wanita yang melepaskan benang yang sudah dia pintal, dicerai-beraikan kembali. Dia sudah memahami agama, dia sudah belajar agama, dia sudah menuntut ilmu, beragama dengan benar, kemudian dicerai-beraikan kembali karena di dalam dirinya terdapat kejahiliahan. Mereka melihat umat yang jauh lebih besar. Antakuna ummatan hiya arba min ummah. Allah mengatakan wala takunu kalladzi naghadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan. Jangan kamu seperti seorang wanita yang menceraikan benang yang sudah dipintal begitu indah menjadi cerai-berai, tidak ada wujudnya lagi. Karena kenapa? Melihat jumlah umat yang jauh lebih besar. Ya. Tapi di sini bukan berarti menjadi tolak ukur juga. Oh, kalau pengikutnya banyak berarti nggak benar. Tidak seperti itu. Ya. Karena apabila pengikutnya itu banyak, majelis ilmunya itu banyak, tapi di dalamnya dibacakan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka bukan jumlahnya yang menjadi tolak ukur. Maka di sini kita memahami bahwa kaidah Islam itu bukan jumlah yang banyak menjadi tolak ukur kebenaran. Kemudian wa yahtajuna bihi ala sihhati syai'. Bahkan mereka juga berhujjah, mereka berdalil, mereka berargumentasi ya, bahwa benarnya sesuatu itu ya, itu karena banyaknya jumlah yang mengikutinya. Jadi mereka ikut-ikutan. Ya, kalau tadi khutbah Jumat saya sampaikan apa? Ada satu hadis dari Nabi, ana ma'an nas. Saya bersama dengan manusia. Kalau manusia baik saya baik. Kalau manusia buruk saya buruk. Harusnya tidak demikian. Manusia baik kita baik, manusia buruk kita tinggalkan keburukannya. Kita bukan bersama manusia. Kalau manusia berbuat baik, kita bukan mengikuti mereka. Kita bukan sedang beragama seperti beragamanya mereka, bukan. Tapi mereka beragama dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat. Kita mengikuti, bukan mengikuti mereka, bukan taklid. Kalau taklid itu mengikuti tanpa ilmu yang benar. Kita sudah bahas di pekan kemarin. Ya. Cara beragama yang tidak benar adalah taklid, ikut-ikutan. Tanpa dia melihat apakah ini ada dalilnya atau tidak. Dia melihat ada orang melakukan zikir. Dia ada orang melakukan misalkan ya, membaca sesuatu atau melakukan sesuatu yang dalam pandangannya ini bagus. Misalkan dia berzikir dari pagi, dari malam sampai pagi, ya, atau dia misalkan menghabiskan waktunya itu untuk membaca Al-Quran di depan kuburan, misalkan, ya, pengikutnya banyak, ya. Atau ketika dia berdoa disebutkan nama-nama orang-orang soleh, atau dia mengamalkan satu amalan yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di kalangan masyarakat, ya, misalkan orang hamil. Berapa bulan, umur berapa bulan? 7 bulan, ada namanya 7 bulanan. Ya. Kemudian merayakan satu hari raya yang tidak pernah dirayakan hari raya ini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi hari raya di dalam Islam itu ada berapa? Ada 2. Ya, Idul Fitr dengan Idul Adha. Ini adalah hari raya kaum muslimin. Kemudian dibuatlah hari raya baru. Hari raya ulang tahun pernikahan, hari raya naik tahun, hari raya begini dan terus sebagainya. Ya. Dari mulai kelahiran dirinya sampai kelahiran tokohnya sampai kelahiran Nabi juga menjadi hari rayanya. Ya. Siapa di antara kita yang ya tidak menginginkan kebenaran? Kita menginginkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau jalan yang kita tempuh ini salah, kita mau berangkat ke Palembang, kita mau sampai ke Palembang,
bersusah payah kita, apapun akan kita tempuh untuk sampai ke Palembang. Tapi kita disesatkan oleh orang. Sampai atau tidak, Pak? Nggak akan sampai. Kamu kalau ke Palembang, nggak usah pakai naik kapal laut. Ke arah Surabaya aja, nanti juga nyampe ke Palembang. Bersusah payah. Bersusah payah dia lakukan. Memang amalnya ini bagus, mujahadahnya bagus, perbuatannya bagus, ketaatannya luar biasa. Ketika dia melihat ada orang yang tua sedikit, misalkan ada anak muda yang mengatakan kalau ke Palembang ke arah Merak, Pak, nanti Bapak nyebrang sana. Kemudian dia temui orang tua yang berwibawa, pengikutnya banyak. Kalau ke Palembang jangan lewat Merak, tapi ke arah sana, Pantura. Karena melihat daripada apa? Wujudnya yang begitu penuh dengan karisma, pengikutnya juga banyak, ucapan-ucapannya juga banyak, ucapan-ucapan yang bagus, akhirnya diikuti. Oh, begitu ya. Ya. Akhirnya dia memilih jalan tersebut. Kalau kamu mau masuk ke dalam surga, cara yang paling gampang kamu baca ini aja. Walaupun kamu banyak maksiat, kalau kamu baca ini nggak masalah. Kamu kalau langsung masuk ke dalam surga dengan amalan kamu nggak bisa, maka kamu harus datang ke kuburan orang-orang saleh, deketin diri dengan mereka, sebut nama-nama mereka, karena mereka sudah dekat sama Allah di dalam surga. Kamu nanti juga bisa ditarik masuk ke dalam surga. Pendapat yang aneh, pendapat yang aneh. Jadi ketika beragama melihat kebanyakan manusia, kata Allah apa? Yudilluka an sabilillah. Pasti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kecuali kalau yang banyak itu bukan karena kita melihat banyaknya, tapi karena kita melihat dasar banyaknya orang yang mengikuti itu karena apa? Oh, karena kebenaran. Ada majlis tahfidzul Quran, ada majlis mempelajari tentang hadis, ada majlis tentang mempelajari fikih. Ya. Nah, kita lihat kan para ulama, ya, para masyayikh ketika membuat sebuah majelis itu jumlahnya itu banyak. Dari zaman dahulu saja Imam Malik ketika membuka majelis itu 4.000 orang, 3.000 orang. Imam Syafi'i juga demikian, Imam Ahmad juga demikian. Begitu juga para masyayikh ketika membuka majelis di Masjid Nabawi. Ya. Begitu juga di masjid-masjid yang lainnya. Banyak orang yang bermulazamah dengan mereka. Ya. Bukan berarti oh ini jumlahnya banyak, oh ini yang sedikit yang benar. Enggak begitu. Tapi dasar kita mengikuti itu karena melihat jumlah atau karena memang sudah terpatri di dalam diri kita kebenaran tentang as-sunnah tersebut. Oh, saya mengikuti mereka bukan ngikutin mereka. Karena mereka orang yang berdiri di atas sunnah, saya berdiri di atas as-sunnah, kita berdirinya sama. Jadi tidak ada yang ditinggikan dalam suara kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi tidak ada yang ditinggikan di kalangan mereka. Maka di dalam beragama kita bukan mengikuti banyaknya pengikut. Itu cara beragama yang tidak benar. Akhirnya kita akan tersesat. Ya. Dan kita bukan mengikuti jumlah. Jadi di sini ada satu prinsip kaidah dalam beragama bahwa kebenaran satu agama itu mengikuti dalil. Benarnya agama seseorang mengikuti apa? Dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Walaupun ustadz, walaupun seorang ulama yang melakukan, ditanya dalilnya mana? Walaupun seorang syekh, ya saya pernah belajar kepada seorang syekh, akhirnya disampaikan oleh syekh yang lain, kamu jangan belajar sama dia. Dia punya pemikiran khawarij, berbahaya. Ya, dia punya pemikiran sufiyah yang sesat. Ya. Lalu syekh ini mengatakan, silahkan coba kamu mempelajarinya pada malam Sabtu. Ya. Dan kebetulan memang malam Sabtu juga ya. Kamu nanti akan melihat nadom-nadomnya, manzumah-manzumah yang diucapkan oleh dia itu keluar daripada kitabullah dan sunnah. Hadir ke sana walaupun dia seorang ahlul hadis, rupanya oh iya. Manzumah-manzumahnya rupanya banyak yang keluar daripada kitabullah dan sunnah. Ya. Nah, ini sangat berbahaya jika demikian. Dia membenarkan yang namanya nyanyian, dia membenarkan yang namanya musik. Apabila musik itu mendekatkan diri kepada Allah, musik itu lebih membuat kita lebih khusyuk. Ketika bersolawat kepada Nabi, lakukan. Ya, nah, ini kan kita akan melihat gitu. Ya. Maka ketika kita melihat satu ajaran itu, lihatlah kitabullah dan sunnah yang diajarkan di dalamnya.
Kalau tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jangan diikuti. Kenapa? Berarti kita mengikuti jumlah. Berarti kita mengikuti manusia. Kita sedang beribadah kepada manusia. Sedang mentaati dalam apa yang diharamkan oleh Allah. Dan sedang mengikuti apa yang tidak diikuti oleh para sahabat. Ini kalau bahasa orang Betawi, berabe kalau beragamanya begini. Tahu berabe nggak Pak? Ya, repot. Ya, Pak Firman orang Betawi. Repot kalau udah beragama kayak begini, berantakan urusan agama kita. Ya. Cara beragama kita itu harus mengikuti dalil. Tanya kepada para ustadz, ini ada dalilnya apa enggak? Saya malam ini saya membaca ini ustadz, ada dalilnya apa tidak? Oh, kalau kamu membaca Al-Quran secara umum, tafadhol silakan. Tapi kalau kamu menetapkan waktunya harus baca ini dan yang dibaca harus itu, harus pakai dalil. Ustadz, saya kalau setiap hari Selasa saya membaca surat Al-Mursalat, ada dalilnya atau tidak? Oh, ada dalilnya. Lakukan. Saya kalau malam Jumat membaca surah Al-Kahfi, ada dalilnya atau tidak? Sahih atau tidak? Oh, hasan hadisnya. Lakukan. Ya. Jadi jangan sampai ada seorang ustadz yang hanya mengatakan, udah, kamu baca itu saja, itu kebaikan. Ya. Kita tidak bertanya lagi Rasulullah melakukan atau tidak. Para sahabat melakukan atau tidak. Karena sunnah itu berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, qaul. Ucapan dari Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Amal. Qaul, amal, dan yang ketiga, takrir. Persetujuan dari Nabi SAW. Ini berbicara tentang sunnah. Nabi SAW tidak melakukan, tapi Rasulullah mengucapkan. Seperti sholat tarawih. Rasulullah melakukannya itu tidak full selama bulan Ramadan, tapi bolong-bolong. Ya. Rasulullah melakukan itu agar tidak memberatkan apa? Umatnya. Begitu juga tentang banyak sekali sunnah-sunnah yang berdiri, misalkan sholat sunnah wudu dan lain sebagainya. Ya. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Tetapi Rasulullah mengucapkan, siapa orang yang berwudu, memperbaiki wudunya, membaguskan wudunya, kemudian sholat dua rakaat. Rasul tidak melakukan itu, tapi Bilal bin Rabah melakukan itu, dan Rasulullah membenarkan, mentakrir. Jadi kalau orang yang tidak memahami sunnah, ya, orang yang tidak memahami dalil, ini sangat bahaya. Makanya dalil itu harus difahami bukan oleh kita, tetapi oleh para fuqaha. Fuqaha itu adalah ahli fikih. Jadi kita hanya mengikuti para fuqaha. Saya bukan ahli fikih. Banyak para ustadz juga bukan ahli fikih, tetapi mereka mengikuti siapa? Para fuqaha. Dari mana para fuqaha itu berdalil? Mereka ada kitab-kitab mereka yang sangat banyak, ya. Dan juga para masyayikh yang memiliki sanad belajar dengan mereka pemahaman yang benar. Begitu juga di dalam urusan-urusan berakidah. Cara berakidah kita itu harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW tentang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ya, kita tidak melakukan takwil. Kita tidak melakukan tahrif, menghilangkan makna. Kita juga tidak melakukan ta'til, membuang segala sesuatu yang terkandung kebaikan di dalamnya. Kita juga tidak melakukan takyif. Bagaimana Allah di atas arsy itu? Nggak usah kita tanyakan bagaimana Allah berada di atas arsy. Kita tidak perlu bertanya tentang hal tersebut. Tapi Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu siapa? Allah. Berada di mana? Di arsy. Ya. Mengenai masalah Allah seperti apa di arsy, Allah tidak menjelaskan tentang keadaan dirinya di atas arsy. Ya kita diam. Tidak perlu kita mentawil, oh maksudnya begini. Yang dimaksud istiwa itu berarti adalah istaula, berarti Allah berkuasa. Lalu bagaimana? Ketika arsy dulu belum ada, berarti Allah tidak berkuasa. Ya. Arsy itu adalah makhluk. Bagian daripada makhluk Allah yang Allah kekalkan. Ya, kita sudah belajar di sini ya, ada 8 makhluk Allah yang Allah kekalkan. Ada arsy, ada kolam, ya, ada al-lauh. Al-lauh itu apa? Tempat ya untuk ditulisnya takdir manusia. Kemudian ada surga, ada neraka. Kemudian ada ruh manusia.
Kemudian ada tulang ekor manusia. Ya. Ini makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kemudian kursi satu lagi ya. Ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dia kekal. Allah ciptakan kekal. Ya. Jangan kita bertanya, surga kalau udah waktunya hancur apa enggak? Allah Ta'ala alam. Pertanyaan yang tidak sedikit pun apa? Mengandung faidah kepada keimanan. Ya. Allah turun ke langit dunia. Bagaimana cara turunnya? Ini namanya tidak berpengaruh terhadap keimanan kita. Malah justru bisa membuat kita bercakrawala, menerawang, berpikir, melakukan takyif. Takyif itu kaifa, bagaimana Allah bisa turun ke langit? Turunnya bagaimana? Apakah zatnya, ataukah ilmunya, ataukah rahmatnya, ataukah pertolongannya, ataukah pengabulan doanya? Ini kan jadi pertanyaan. Akidah Ahlussunnah tidak mempertanyakan masalah ini. Allah turun ke langit dunia. Rasulullah menyampaikan hal tersebut. Ila sama'i dunya fi jawfil lail. Di sepertiga malam. Bagaimana turunnya? Kita enggak usah nanya. Ya. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, jangan kamu bertanya. Wahum yus'alun. Kalian yang akan ditanya. Kita enggak usah nanya-nanya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang dirinya, itu yang kita yakini. Kenapa? Ini perkara yang gaib. Jadi perkara yang gaib itu ya sudah, kita yakini saja kebenarannya. Oh iya benar, Allah turun langit dunia, benar. Allah berada di atas ars. Ada seorang budak wanita dibebaskan, kemudian ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah, di mana Allah? Dia mengatakan Allah fis sama. Ya, man ana, siapa saya? Anta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atiqha fa innaha muslimah. Kamu bebaskan dia. Tawanan ini kamu bebaskan. Kenapa? Dengan dua keyakinan yang dia miliki, dia adalah seorang muslim. Membenarkan Rasulullah. Ya. Nah, jadi bukan berarti ya pada akhirnya wah, Allah berikan kepada kita kecerdasan, Allah berikan kepada kita akal. Justru jangan sampai kita menjadi orang yang disesatkan oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara akal. Ya. Karena akal itu filternya ini ya harus dengan kebenaran. Kalau tidak dengan kebenaran, kemana-mana pasti. Ya, akal ini berpikirnya kemana-mana. Jadi kalau sudah hatinya itu sudah kotor. Waliyahzubillah. Kita lanjutkan. Jadi mereka berhujah bahwa benarnya beragama seseorang itu dengan jumlah banyaknya pengikut, bukan kebenaran yang ada di dalamnya. Wa yastadilluna ala butlani syai'i bi ghurbatihi wa qillati ahlihi. Dan mereka berdalil bahwa apabila pengikutnya sedikit, yang mau menjalankannya sedikit, berarti batil. Jadi pendapat mereka seperti itu. Ini tradisi jahiliyah. Kalau sudah kebanyakan, ya sudah. Begitu menyendiri, wah dia beragamanya menyendiri. Kebenaran itu, walaupun kita berada di atas kebenaran itu sendiri, itu al-haq. Contoh misalkan al-jamaah, definisi al-jamaah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Dia mengatakan apa? Al-jamaatu. Ali radhiyallahu an dia mengatakan al-jamaatu. Ya. Huwa al-mujama'atu ahlul haq, yaitu kumpulan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, al-jama'atu ma wafaqa 'alal haqqi walau kunta wahdah. Jamaah itu orang-orang yang berada di atas kebenaran, wafiq di atas kebenaran, berlandaskan kebenaran, teguh di atas kebenaran, walau kunta wahdah, walaupun kamu sendiri. Karena ada masanya Islam itu datang dalam kondisi asing, wa sayaudu ghariban kama bada, datangnya Islam dalam asing, kembali pun dalam keadaan asing. Ketika sudah tersebarnya kejahiliahan, tersebarnya tradisi jahiliyah, ini fitnah. Semakin menjauhkan diri kita, semakin jauhnya diri kita dan zaman ini dari kematian Rasulullah, berarti mendekati apa? Hari kiamat. Fitnah semakin besar. Jadi bukan semakin kecil. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, fitnah itu ada fitnah syahwat, ada fitnah subhat. Fitnah syahwat itu fitnah tentang keduniaan. Yang seseorang itu suka condong zuyyina linnasi hubbus syahawat.
minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, ya, dan seterusnya, dari perempuan, ya, dari anak-anak dan seterusnya. Itu adalah mata'ul hayatud dunya. Itu adalah perhiasan hidup di dunia. Tapi di sisi Allah jauh lebih bagus. Ya. Seperti itu. Itu adalah fitnah syahwat. Ya. Dan yang kedua adalah fitnah syubhat. Pengelabuan terhadap pemahaman agama, sehingga agama yang terang benderang menjadi ada asapnya. Ya. Terang benderang tapi ada asapnya. Itu disampaikan. Pertanyaan itu oleh Huzaifah ibnul Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah kebenaran ini akan ada kesesatan? Ya. Ya. Apakah setelah kesesatan ada kebenaran? Ya, ada kebenaran, tapi ada asapnya. Ya. Seperti itu. Nah, ini ada orang yang berbicara tidak dengan sunnah Nabi. Ada orang yang berbicara yang bukan dengan petunjukku. Ya. Hati mereka seperti hati syaitan. Ya, fi jusmanil ins, di dalam jiwa manusia. Apakah aku akan cabut pedang ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Ya. Jadi ada asapnya. Jadi asapnya ini adalah kebenaran yang tercampur dengan kebatilan. Dan itu juga terjadi kepada para ulama kita. Abu Hanifah pernah didatangi oleh orang-orang Khawarij dengan menghunuskan pedang sebanyak 100 orang. Dihunuskan pedang. Ya. Bertanya, orang Khawarij itu memiliki sebuah pemahaman bahwa pelaku dosa besar itu masuk neraka jahanam kekal di dalamnya. Ya. Karena saya sudah sampaikan di sini, ketika seseorang melewati as-sirat, kemudian para malaikat sudah memberikan syafaat, para nabi sudah memberikan syafaat, orang mukmin sudah memberikan syafaat, maka tinggallah Allah mengambil satu genggam dengan tangannya penduduk neraka, yaitu mereka orang yang beriman yang belum pernah melakukan perbuatan baik sedikit pun. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi. Ya, dan itu dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab akidah. Ya. Ini orang-orang Khawarij mengatakan para pelaku dosa besar itu masuk ke dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Pernah didatangi dengan menghunuskan pedang. Ya. Tentang seorang wanita yang melakukan zina. Lalu dia mati ketika dia berzina. Ya. Dia mati ketika dia berzina. Apakah dia masuk neraka? Ataukah dia masuk ke dalam surga? Ya. Kalau Abu Hanifah menjawab masuk ke dalam surga kalau dia beriman kepada Allah, bisa ditebas sama orang-orang Khawarij. Karena orang Khawarij berkuasa pada saat itu. Maka Imam Abu Hanifah dia mengatakan, sebentar, saya tanya kepada kalian. Ini wanita ini dari agama apa? Apakah Yahudi? Bukan. Apakah Nasrani? Bukan. Majusi? Bukan. Tapi agamanya apa? Muslim. Kalian menyaksikan keislamannya. Kata Abu Hanifah. Kalian saja menyaksikan keislamannya. Dan orang Muslim pasti masuk ke dalam surga. Maka kata orang Khawarij, Masya Allah. Membenar, engkau adalah seorang ulama. Mereka taruh pedangnya dan mereka akhirnya belajar kepada Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi ujian pasti. Imam Ahmad mendapatkan ujian. Khalifahnya mengatakan Quran itu adalah makhluk. Sampai akhirnya dipenjara. Dalam 3 kurun waktu, 4 kurun waktu kekhalifahan. Dicambuk terus Imam Ahmad. Ya. Tapi tetap bahwa Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Maka dengan begitu Nabi SAW mendatangi mereka dengan kaidah-kaidah prinsip yang sebaliknya, bahwa sesungguhnya kebenaran itu apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bukan karena banyaknya jumlah yang mengikutinya. Maka ketika kita melihat kebenaran itu bukan karena banyaknya jumlah yang mengikuti, ya, dalam satu kampung, dalam satu desa, ya, tetapi apakah yang mereka kerjakan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ataukah yang mereka kerjakan itu hanya sekedar tradisi dan budaya. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan kebaikan pada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.